bakteri-bakteri patogen atau kemudian senyawa-senyawa kimia yang bisa menyebabkan kita sakit itu nggak terlihat mata, tidak terdeteksi oleh mata. Berarti kita harus memilih jam belanja gitu ya? Ya, tapi kuncinya lagi sebelum disimpan itu memang tidak boleh basah. Nah, harus diteliti ya. Kadang-kadang kan tuh beli dikasih kresek langsung masuk kulkas. Nah jangan ya Bu ya. Halo Sobat Pangan, senang sekali ya saya Putri Windasari kembali menyapa Anda di podcast B2SA, beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Nah, episode kali ini kita akan bahas tuntas topik yang sangat menarik sekaligus penting banget ya. Ini soal keamanan pangan segar di era e-commerce. Nah, pastinya sekarang hampir semua ya, kebutuhan ini bisa dibeli online, bisa dibeli secara daring, termasuk bahan pangan kayak sayur, daging, ikan, hingga buah. Nah, semuanya itu bisa dikirim langsung ke rumah hanya lewat handphone. Nah, jadi semua dipermudah ya dengan teknologi yang ada saat ini. Tapi kita pernah nggak sih berpikir bahwa apakah produk segar yang dikirim itu benar-benar aman dalam konteks aman pangan ya untuk dikonsumsi? Nah, itu yang akan menjadi pembahasan menarik kita pada episode kali ini yang akan dijawab nanti langsung oleh ahlinya. Ini sudah hadir bersama saya ya, Profesor Dr. Insinyur Lilis Nuraida MSc, seorang pakar keamanan pangan sekaligus guru besar di Institut Pertanian Bogor. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Mbak Putri. Sehat, Prof. Kayaknya Profesor ini semangat nih mau menjawab pertanyaan saya. Alhamdulillah sehat, insya Allah semangat. Oke, menarik sekali. Ini pas banget ya. Kita langsung nih dapat jawaban dari pakarnya. Nah, sebagai awalan nih, Prof, mungkin bisa dijelaskan dulu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan keamanan pangan. Nah, khususnya itu untuk pangan segar dan kenapa topik ini penting sepertinya dibahas di era digital nih, Prof. Oke, baik Mbak Putri, kita lihat apa sih keamanan pangan. Sering sekali kita bicarakan kan keamanan pangan. Jadi keamanan pangan ini upaya atau kondisi untuk mencegah pangan itu tidak tercemar oleh bahaya. Nah, bahaya yang kita ketahui ada 3, bahaya mikrobiologi, bahaya kimia, dan bahaya fisik. Mikrobiologi ini seperti ya kalau bahasa awamnya kuman ya, dan kuman. Lalu kimia ini adalah racun-racun kimia, baik yang mungkin digunakan pada saat penanaman ya, dan bukan racunnya yang digunakan, tetapi misalnya yang berasal atau merupakan pembasmi yang hama gitu ya, pembasmi hama, gitu ya, pestisida Prof, ya? kayak gitu gitu ya. Nah, itu jadi, dan kemudian juga bisa saja berasal juga dari dari pupuk, terutama dari pupuk misalnya itu ya. Dan kemudian juga yang fisik. Nah, yang fisik ini yang kalau dimakan itu menyebabkan kita sakit secara fisik ya. Nah, sehingga nggak segar gitu ya? Ya, bukan nggak segar jadi, fisik itu. Jadi misalnya nih, ini jadi agak ini nih. Misalnya ya kalau kita pada beras ya, misalnya. Ini pada beras tuh sering tuh kita temukan bahaya fisik tuh ada batu. Sehingga ketika sudah menjadi nasi ya, ini bisa menyebabkan giginya itu rontok. Betul, seperti itu ya. Nah, jadi kita kembali pada konsep apa sih sebetulnya atau definisi dari keamanan pangan tadi, upaya atau kondisi untuk mencegah masuknya bahaya kimia, bahaya mikrobiologi, dan bahaya fisik ke dalam pangan, karena bahaya itu bisa menyebabkan sakit. Nah, sehingga pangan yang aman itu adalah pangan yang tidak mengandung cemaran mikrobiologi, kimia, dan fisik, dan tidak menyebabkan sakit. Oke, nah tapi kalau kita lihat sekarang kan tren belanja itu online, apa-apa online, pesen begitu ya, nggak langsung gitu membeli. Misalnya kalau ke pasar, kalau zaman dulu mungkin orang-orang ya ke pasar karena nggak ada teknologi begitu. Tapi kalau sekarang semuanya bisa dijangkau nih lewat online, apalagi sejak pandemi COVID-19 ya, apa-apa bisa dipesan lewat handphone. Nah, hingga saat ini juga jadi gaya hidup nih di beberapa wilayah. Nah, apa yang memotivasi konsumen di Indonesia membeli pangan segar secara daring dibandingkan membeli langsung misalnya di pasar atau supermarket gitu? Ya, kita banyak pembelajaran ya dari COVID itu, ada sisi positifnya, memudahkan hidup itu misalnya untuk memperoleh pangan. Nah, jadi yang pertama itu kan kita nggak harus keluar rumah, satu itu. Kita nggak usah keluar rumah, kita nunggu di rumah, apalagi mungkin ada kondisi-kondisi atau situasi yang tidak semua bisa meninggalkan rumah untuk berbelanja. Nah, atau kemudian
Nah, atau mungkin juga bekerja misalnya karena tidak ada waktu untuk berbelanja misalnya hanya pada akhir minggu. Nah, sementara untuk pangan-pangan segar, ya pangan segar yang seperti terutama sayur-sayuran. Nah, sayur-sayuran kan kita harapkan karena sayuran itu kalau disimpan di kulkas juga tidak bisa lama, ya. Jadi kita juga pengen segar. Jadi mudah untuk memperoleh pangan. Dan kemudian juga kita juga nggak usah artinya gini, cashless ya. Iya. Ya, jadi nggak usah lagi pegang ya? uang, bisa transfer atau pakai berbaca moda untuk membayar ya. Dan kemudian juga nah bisa juga sekarang ada juga kan yang bisa pesan kita ya. Betul. Nah, jadi kita minta dikirim setiap Senin misalnya atau terjadwal setiap Senin atau sebelum setiap kita nyampe Rabu rumah gitu ya sudah ada gitu kan 3 ini ya. Jadi atau ketika kita bekerja mungkin kita juga pengen ketika pulang itu masak sayurnya sudah ada depan pintu gitu. Nah, jadi hemat waktu juga. Jadi hemat waktu sebetulnya, hemat waktu. Dan kalau kita melihat juga kalau kita ke pasar langsung itu biasanya kita lihat seikat kangkung di sini berapa, seikat ini berapa. Nah, kalau dengan e-commerce kan kita bisa ngelihat nih, oh 1 kilogram ini di sini sekian, 1 kilogram ini di sini sekian. Jadi bisa dengan cepat juga kita membandingkan harga. Biasanya ibu-ibu kan kalau berbelanja juga harga menjadi consideration, menjadi pertimbangan ya seperti itu gitu. Oke. Nah tapi Bu, siapa saja sih pelaku utama dalam rantai pasok pangan segar secara online ini? Misal dari petani, distributor, platform digital, kurir dan lain sebagainya. Ya, sebetulnya kalau kita lihat itu banyak ya yang di sana, walaupun mungkin yang sampai ke tingkat rumah tangga itu kan hanya ada kurir dan penjual. Nah, jadi sebetulnya kan penjual itu kan banyaknya juga banyak penjual yang sebetulnya dia juga mengumpulkan dari petani, berasal dari petani-petani. Nah, sehingga pelakunya itu dimulai dari produsen primernya, produsen utama dari petaninya atau kemudian telur misalnya dari peternaknya, lalu kemudian juga dari sentra untuk pertanian untuk menghasilkan bahan itu juga harus ditransportasi, diangkut ke tempat distributor atau tempat penjualannya. Lalu setelah di sana, nah ini juga kan akan melibatkan juga banyak orang kan di situ, membuka pekerjaan juga banyak orang, lalu nanti kemudian baru dikirim ke konsumen. Nah, sehingga di situ ada selain petani juga jasa untuk transportasi dari produsen sampai ke tergantung modelnya, ada ke penggunaan atau kemudian dari produsen ini petani menghubungi ke penjual menghubungi ke produsennya yang mengirimkan kan juga ada juga yang seperti itu. Jadi banyak sekali, bukan hanya dari petaninya, kemudian juga dari untuk transportasinya, kemudian juga distributornya yang penjual langsung kepada konsumennya, dan ya tadi kurir-kurir untuk mengantar sampai ke rumah. Betul. Ya, dan selain itu juga karena sekarang ini semuanya kan berbasis IT. Betul. Nah, tentu juga ada support ini dari tenaga-tenaga yang ahli di bidang IT. Itu sendiri. Tapi kan Bu, ketika pangan segar dijual dan kirim secara online itu pastinya kan ada resiko ya, gitu. Berbeda jika dibandingkan dengan kita beli di pasar tradisional ya. Nah, jadi ini mungkin saya harus agak detail nih ya menguraikan dari resiko itu ya. Nah, resikonya tentu tadi resiko keamanan pangan ya, supaya pangan itu tidak menyebabkan kita sakit, jadi tidak tercemar oleh bahaya mikrobiologi, bahaya kimia, atau mungkin juga bahaya fisik. Nah, jadi sebetulnya kalau kita lihat dari awalnya pada saat produksi sebetulnya sama aja pangan yang dijual secara langsung dengan pangan yang diantarkan oleh kurir. Nah, jadi itu resikonya sama pada bahan bakunya. Karena apa? Pencemaran itu bisa mulai terjadi sebetulnya dari ladang. Oh, dari produsen? Dari produsen, dari ladang. Ya, tadi seperti misalnya penggunaan bahan kimia untuk pestisida misalnya. Lalu kemudian bisa juga cemaran mikrobiologi dari mana? Dari tanah. Tanah itu
banyak sekali mikroorganismenya. Atau dari pupuk misalnya penggunaan pupuk kandang. Penggunaan pupuk kandang itu juga bisa menjadi sumber untuk cemaran. Lalu kemudian biasanya sayuran itu dicuci, ya bisa dari airnya, bisa juga dari lingkungannya. Nah ini sama, jadinya starting pointnya sebetulnya sama. Hanya ketika penjualan ya untuk pangan-pangan segar ini, nah ini kan ada rantai pasok yang beda dengan ketika datang ke pasar, pembeli langsung memperoleh, dibawa pulang, dimasak sendiri. Nah, tapi kalau ini kan tadi ada apakah misalnya dari petani ke distributor dulu, lalu dari distributor baru diantar tergantung pesanan. Nah, selama transportasi ini kondisinya dari ini sebetulnya terkait juga dengan mutu. Ya. Ada pangan-pangan yang kalau kita klasifikasikan nih, pangan segar itu kan dari asalnya dari asal tumbuhan, ya asal tanaman, dan juga ada yang asalnya dari hewani. Ya. Nah, asal dari tanaman misalnya dari sayuran, lalu kemudian juga dari ada juga dari serealia misalnya, beras ya. Nah, beras biasanya kan beras, jagung itu sudah dikeringkan ya. Nah, tapi yang dari sayuran ini relatif mudah rusak. Nah, jadi ketika pada saat transportasi kalau tidak sesuai alat transportasinya, kemudian juga tadi ada juga karena pangan sayuran terutama itu mudah, buah-buahan juga seperti stroberi ya mudah sekali berkapang, lalu kemudian juga beberapa sayuran yang mudah sekali misalnya menjadi busuk. Nah ini sangat tergantung pada suhunya. Nah jadi yang membedakan adalah dengan e-commerce ini karena rantai pasoknya ini agak sedikit panjang, lebih panjang dari petani tidak langsung ke pasar dijual ya, tetapi ada pada tahapan pada distributor di sini. Ini yang mungkin juga nanti akan ada satu step yang baru kemudian disampaikan ke penjual. Nah, atau kalau dari petani juga akan ke penjual tergantung dari jaraknya. Nah, sehingga ini ada jeda atau ada kesempatan bagi tadi terutama bakteri ya, bakteri-bakteri ini bisa berkembang biak. Nah, hanya hitungan beberapa jam saja. Kalau bakteri itu pada kondisi yang optimal ya, dia dari 1 menjadi 2 tuh dalam 20 menit pada suhu ruang gitu. Cepat juga ya, Bu? Ya, cepat ya. Jadi misalnya pada pangan segar asal hewani ya, atau kemudian juga yang mudah busuk. Nah, ini kalau ada apalagi kalau ada luka ya. Nah, kalau kita misalnya wortel ada luka tuh biasanya karena udah dipotong justru ujung-ujungnya ya. Ujungnya tuh dipotong. Ketika sampai ke kita mungkin ujungnya tuh udah lunak. Yang kita sebut sebagai soft rot ya, itu tuh kebusukan lunak ya ini. Nah, itu karena pekerjaan siapa? Karena biasanya bakteri itu karena dia udah luka mudah sekali untuk bisa tumbuh di situ. Nah, ini yang membedakan antara pangan segar kita beli langsung di pasar dengan pangan yang dari tadi e-commerce itu karena ada jalur distribusi ya, pengantarnya transportasi ya, ada transportasi yang mungkin memerlukan waktu lama. Nah itu yang lalu kemudian ketika kita terima ya mungkin kemudian juga kualitasnya sudah kok diterima ini sudah ada yang layu kan ya, kalau layu. Cabai kan kita nggak bisa milih, jadi ada yang layu, ada yang segar, jadi campur gitu ya Bu ya. Nah itu mungkin belum tentu juga dia tidak aman ya, maksudnya artinya mungkin juga yang tumbuh di situ adalah pembusuk, bakteri-bakteri yang membusukkan. Tetapi manakala bakteri pembusuk itu sudah bisa tumbuh, maka ada kemungkinan patogen yang tadinya satu juga ikut-ikutan tumbuh. Jadi bakteri yang menyebabkan sakit atau mikroorganisme yang menyebabkan sakit kita sebut bakteri patogen. Oke, nah kita kan sudah dipermudah dengan teknologi gitu ya, semua pesan daring. Tapi mungkin yang perlu dicermati dari konsumen ini apa? Misalnya ya karena kita nggak punya pilihan nih, kerja harus online gitu. Tapi mungkin ya tadi bisa menghindari bahan-bahan pangan yang tidak segar itu nanti seperti apa mencermatinya? Ya, baik. Jadi sebetulnya gini, tanaman itu ketika dipanen itu dia masih melakukan respirasi yang kita sebut respirasi. Makanya kan kemudian layu ya. Nah, oleh karena itu ya ini yang untuk mencegahnya ya sebaiknya kan tadi menggunakan pasokan rantai dingin.
supaya untuk mencegah respirasi juga ketika kita menerima kangkungnya masih segar, atau kemudian juga bayamnya juga masih segar. Nah, gitu. Nah, jadi dari konsumen ini bagaimana? Kita terus terang tidak, karena gini, bakteri-bakteri patogen atau kemudian senyawa-senyawa kimia yang bisa menyebabkan kita sakit itu nggak terlihat mata, tidak terdeteksi oleh mata. Yang bisa kita lihat adalah kalau sudah terjadi kebusukan. Betul. Ya, nah itu kadang-kadang kita sakit juga bukan karena makanan busuk, tapi kita bisa sakit ya diare misalnya, makanannya sih belum busuk gitu. Karena apa? Untuk bakteri ini, terutama bakteri untuk bisa, atau virus untuk bisa menyebabkan sakit ya, itu tidak harus membusukkan makanan. Ya, kalau makanan itu sudah busuk ya, itu jumlah bakterinya itu udah 10 pangkat 9 itu kira-kira 1 triliun ya, 1 miliar. Saya kalau ngitung bakteri cepat, tapi kalau dikalikan ke uang, kalau 10 pangkat 9, 10 pangkat 12 cepat. Tapi kalau di berapa triliun, berapa miliar, suka agak berpikir dulu sedikit. Oke, berarti ya bahaya juga ya, tidak terlihat mata. Iya, betul. Tapi ternyata sudah tidak baik dikonsumsi begitu. Iya, nah oleh karena itu ya gimana caranya supaya kita aman? Ya dari konsumen kan juga tidak langsung memakan makanan segar itu. Langsung biasanya disimpan dulu ya, Bu? Ya, disimpan nggak apa-apa, tetapi sebelum dikonsumsi ya, nah itu yang kemudian harus dicuci dulu kalau mau makan segar, ya. Dimakan segar, dicuci dulu, atau kalau misalnya ini bisa dikupas dulu, dan yang penting adalah kalau ada bagian-bagian yang rusak itu dibuang terlebih dahulu. Dimasak dengan baik gitu. Misalnya kan contohnya nih, misalnya kalau saya belanja nih, Bu, kadang-kadang kan suka ada yang sudah, kalau cabai itu ada yang keras, ada yang sudah agak lunak gitu ya. Nah, itu bisa nggak sih kita pisahin aja yang lunak, yang kerasnya mungkin yang masih bagusnya kita makan, atau ya udah pasti akan terkontaminasi nih semuanya? Ya, nggak ada jaminan kalau tidak terkontaminasi. Dan yang harus kita pikirkan ini kan ya, kita juga harus ketahui bahwa di mikrobiologi itu ya, atau di makanan ini ada kebusukan ya, dan juga tadi keamanan pangan. Nah, kebusukan terutama untuk pangan segar ini terjadi karena memang makanan seperti sayuran, buah-buahan ketika kita panen itu dia masih melakukan respirasi. Nah, sehingga kadang-kadang kita busuk, kita nggak mau makan kalau kemudian sudah layu, atau kemudian terjadi juga degradasi karena enzimatis, misalnya pepayanya jadi kemudian juga lunak gitu ya. Nah, atau cabe tadi ya, cabe satu udah itu. Nah, tapi itu juga belum tentu karena bakteri patogen sih sebetulnya, bisa juga karena pertumbuhan kapang ya, pertumbuhan kapang. Nah, gimana caranya? Ya, memang harusnya sih mulai di awal ya, mulai dari tingkat petaninya. Dia harusnya memilah tuh, melakukan sortasi ya, mana cabai-cabai yang sudah kelihatan, karena biasanya cabai itu mudah busuk itu kalau ada yang terkelupas tepat. Nah, tangkainya itu ya, tangkainya, karena tangkai itu kan berpori-pori, bisa masuk juga bakteri ke sana. Nah, jadi harus dimulai dari sana ya, lalu kemudian kalau sudah disortasi begitu kan menjadi lebih baik ya. Nah, lalu gimana nih di tingkat konsumen? Ya, tingkat konsumen sebelum dimasukkan ke kulkas disimpan, disortasi lagi ya, disortir, lalu kemudian sih kalau mau tidak ngotori kulkas kita ya dicuci, tapi kemudian sebelum dimasukkan kulkas ditiriskan dulu ditiriskan dulu dalam kondisi sampai kering lah ya. Dalam kondisi kering, karena kalau ada air basah di situ, nah itu juga akan membangunkan lagi tuh, memberikan kondisi yang baik bagi pertumbuhan bakteri yang baik itu bakteri patogen maupun bakteri yang bisa menyebabkan kebusukan. Nah, gitu. Harus diteliti ya. Kadang-kadang kan tuh beli dikasih kresek langsung masuk kulkas. Nah, jangan ya, Bu ya. Harusnya kita sortir lagi nih mana bagian-bagian yang memang sudah kira-kira tidak segar ya, dipisahkan, tidak usah dikonsumsi daripada beresiko ya, Bu. Ya, karena juga biasanya kalau sudah ada yang busuk, sudah ada yang itu akan
mempengaruhi tetangganya, yang itu yang kita sebut kalau bahasa ininya kontaminasi silang. Dia mengkontaminasi yang masih baik dan kemudian dia juga akan tumbuh di situ. Lalu gimana cara menjaga mutunya ini? Oke, ya. Jadi tadi menjaga mutu ya. Tadi kan seperti saya sampaikan, kita ambil contohnya tadi yang sayuran dan tadi termasuk cabai ya. Nah ini. Nah salah satu cara ya ini adalah untuk satu harus menurunkan laju respirasi. Yaitu dengan cara pendinginan sebetulnya. Nah lalu kemudian pada kondisi dingin tadi bakteri kalau hangat-hangat ya itu tuh seneng banget itu ya, seneng banget gitu. Jadi makanya kalau pangan olahan ini sedikit ke pangan olahan ini kan saran rekomendasi dari WHO itu nggak boleh ditinggal di suhu ruang itu ya, itu lebih dari 2 jam karena untuk menjaga supaya bakteri tidak. Nah oleh karena itu gimana cara tadi untuk bisa menjaga mutu? Nah, menjaga mutu itu harus dari awal. Tadi sortasi itu penting sekali, ya sortasi. Lalu kemudian menjaga keutuhan, tidak ada kerusakan fisik, ya karena kalau ada kerusakan fisik ini bisa lalu enzim-enzim yang ada di dalam pangan itu bekerja sama juga dengan bakteri-bakteri itu akan lebih mempercepat kebusukan, ya. Nah, lalu kemudian juga tadi menerapkan untuk distribusi, untuk penggudangan, kalau itu setelah panen kan mungkin juga tidak bisa terjual pada saat itu juga ya, penggudangan. Nah itu sebetulnya tergantung juga nih, penggudangan ini juga tergantung dari jenis pangannya ya. Pada umumnya misalnya yang ada yang ya suhu sejuk lah yang aman bagi semuanya, suhu sekitar 7 derajat Celcius, karena ada beberapa juga yang malahan sensitif gitu terhadap suhu dingin. Nah, jadi tadi pendinginan ini penting sekali. Nah, pendinginan lalu kemudian gimana mutunya? Nah, ini juga terkait dengan keamanan pangan. Kalau pangannya itu mengandung tanah misalnya seperti wortel, ubi ya. Nah, itu harusnya sebelum disimpan di gudang ya. Nah, itu juga dicuci, dihilangkan, dibersihkan dulu ya, karena tanah ini menjadi sumber kontaminasi. Ya, ubi, lalu kemudian juga kacang tanah ya. Nah, tapi kuncinya lagi sebelum disimpan itu memang tidak boleh basah. Harus kering. Harus kering. Kering dalam arti tidak dikeringkan ya kalau ubi. Tapi kalau kacang tanah kan memang umumnya bukan dijemur ya. Bukan dijemur. Jadi ditiriskan lah ya, ditiriskan. Nah, tapi yang penting adalah untuk yang di sini distributor atau penjual untuk tadi supaya mutunya baik, dan juga mutu baik ini artinya kan juga tidak dibusuk karena mikroorganisme, dan kemudian juga penghilangan tanah itu juga menghilangkan banyak mikroorganismenya. Jadi itu lalu kemudian tadi dengan menggunakan cold chain. Jadi Nah, berarti kalau misalnya kayak pasar tradisional yang mungkin tidak menjual, kan harus dingin ya tadi Ibu bilang ya. Harus dingin. Tapi kalau di pasar tradisional kan mereka cuma mentata di etalase seadanya gitu. Nah, berarti kita harus memilih jam belanja gitu ya. Nah, jadi gini, nah itu juga harus sebetulnya pagi-pagi ya, ada rekomendasi sebetulnya mulai dari nih. petani itu. Petani itu, rekomendasinya panen pada saat kondisi tersejuk, terdingin. Nah, jadi banyaknya packing house itu biasanya sudah mulai bekerja dari menerima dari petani itu subuh-subuh. Jadi jam 9 itu sudah selesai. Nah, gitu. Jadi, kenapa kalau di pasar ya mereka membawa ke pasar hari itu habis. Dan dibawa langsung oleh konsumen. Tadi yang saya bilang kalau dengan e-commerce itu ada satu loop ya, ada satu loop di mana dari petani ke penjual, dan ketika penjual ke pembeli itu juga ada transportasi, dan mungkin juga ada jeda waktu. Iya, benar. Oke, menarik ya. Jadi paling enggak ya, makanya kenapa ibu-ibu belanjanya subuh-subuh ya, bapak-bapak jangan marah nih, pagi-pagi udah dibangunin gitu ya. Ya, karena biar seger gitu, betul. Karena kangkung saja, kita lihat ya di pasar kangkung bayam itu. Kalau udah siang kan udah layu gitu ya, udah layu, udah ini kesegarannya udah hilang. Nah, Prof, ini apa tantangan terbesar dalam menjaga kualitas produk selama pengiriman di daerah dengan infrastruktur terbatas? Kan itu jadi tantangan juga tuh kalau misalnya kita belanja online. Betul, ya itu. Jadi tantangannya untuk ini tergantung. Kalau sebetulnya gini,
Kalau dia hanya atau melayani di area sekitarnya yang bisa hari itu juga dikirimkan, nggak ada masalah. Ya, nah, tetapi kalau ternyata pengiriman itu sampai ke tempat yang jauh, ya, maka tadi persyaratan yang utama yang itu tuh dengan ada fasilitas untuk rantai dingin. Ya, itu. Tapi untuk yang di tadi di daerah-daerah dengan infrastruktur terbatas, ya, nah ini mungkin juga karena tadi tantangannya ya penyediaan bagaimana untuk menjaga atau mendeliver tadi dari mulai petani sampai kemudian ke konsumen ini menjaga kesegaran. Dan menjaga kesegaran itu kan tadi dengan rantai dingin. Kecuali ada beberapa sayur-sayuran, tidak semua loh sayuran memerlukan rantai dingin. Ada sayuran umbi-umbian, ya. Nah, umbi-umbian itu lebih baik di suhu ruang, tidak di suhu dingin. Oh, gitu. Ya, lalu seperti kentang, kemudian ubi jalar, ya. Nah, ini kalau dia di suhu wortel? dingin. Kalau wortel juga ubi, tapi wortel beda dengan sayuran, ya, harus di rantai dingin wortel. Nah, ada juga nih kalau untuk pangan segar buah-buahan, ya. Dia biasanya nggak suka malah didinginkan. Pisang misalnya. Oh iya benar. Ya, pisang jangan didinginkan. Nanti nyampe ke konsumen totol-totol semua gitu. Jadi kita bisa pilih sih sebetulnya mana yang sayuran, buah-buahan juga beda-beda ya. Dan beda-beda ada buah-buahan juga yang bisa diperam. Nah, mungkin untuk yang infrastrukturnya terbatas gitu barangkali kalau mau memang di seperti ini jangkauan dari pemasarannya mungkin yang bisa delivery-nya ini 1 hari. Jadi hasil panen saat itu lalu kemudian juga bisa same day delivery-nya. Dan sebaiknya langsung dikonsumsi ya, Bu? Ya, sebaiknya langsung dimasak, kecuali bisa juga disimpan di pendingin kan. Walaupun udah melewati perjalanan panjang misalnya tanpa rantai dingin tadi, tetap masih bisa kita ya tergantung dari apa. Kalau masih kan biasanya karena melewati distribusi itu tadi karena respirasi ya. Nah, respirasi terus kemudian layu. Nah, kangkung misalnya, bayam ya, kan masih suka ada akarnya ya, kita rendam di air, dia akan menyerap air segar kembali gitu. Nah, habis itu bisa disimpan di kulkas. Nah, menyimpan di kulkas ini juga ada ininya juga, nggak bisa disimpan begitu aja, tetapi harus dibungkus. Ya, harus dibungkus ya. Karena apa? Biasanya kalau kita simpan di kulkas, ini banyak sayuran yang berdaun yang tipis itu keluar kering kan. Betul. Ya, keluar kering. Nah, supaya tidak kering maka harus dibungkus ya. Pakai kertas. Dibungkus. Bisa pakai kertas juga, bisa pakai plastik bisa ya. Bisa pakai kertas. Oke. Ya. Nah, Bu, bagaimana nih kalau untuk pelaku usaha kecil, UMKM pangan segar menyesuaikan diri dengan tuntutan keamanan pangan di platform digital? Ya. Tadi kuncinya sebetulnya baik itu untuk perusahaan besar ya. Tadi yang harus menentukan kuncinya adalah pada sanitasi dan higiene. Sanitasi itu kebersihan lah. Bersih. Lalu kemudian juga ini yang bisa diterapkan ya oleh UMKM. Bersih. Lalu kemudian mensortasi bahan-bahan yang memang sudah, apakah itu buah-buahan misalnya atau ini agak bonyok sedikit karena mungkin pemanenannya atau apa, ya itu jangan dicampur, disisihkan. Jadi itu harus dilakukan sortasi, kemudian tadi pembersihan sayuran yang ada tanahnya dibersihkan, sayuran atau buah-buahan. Nah, lalu kemudian mungkin untuk platform digital ini tadi barangkali juga dari sisi pemasaran ya. Kalau misalnya sayuran-sayurannya ini yang kalau dia melakukan sendiri ya pemasaran, mungkin pada jangkauan-jangkauan yang tidak jauh, yang pendek. Nah, tetapi untuk beberapa misalnya kentang kan bisa tahan lama, masih bisa dia memasarkan pada jangkauan tinggi. Nah, jagung juga kalau jagungnya itu jagung pipil ya bisa, tapi kalau jagungnya jagung manis ya nggak bisa dia kirim ke tempat yang jauh. Nah, jadi mungkin kalau UMKM ini dia bisa memilah mana yang mungkin kita bisa kirim di e-commerce itu bisa melayani jauh ya, itu mungkin juga dari komoditasnya dilihat ya. Ini karena kan
tadi seperti kangkung ya atau kemudian nggak leafy bisa ya? vegetable ya bisa itu. Nah, brokoli juga misalnya kalau dikirim 2 hari datang udah kuning kan? Iya benar. Datang udah kuning gitu. Iya betul. Iya, Makanya dikirim memang pada suhu kamar. paling ya kita harus lebih cermat lagi ya, belajar lagi soal mana sih bahan-bahan pangan yang bisa jangka waktunya panjang. Iya, betul. Mana yang kemudian harus segera Iya, dimasak iya, gitu. iya, Karena iya. kalau kita misalnya mau ke pasar ya mungkin keterbatasan kita yang bekerja, nah itu Iya, kan agak sulit iya, ya. Tapi iya, mungkin iya. kita lebih cermat nih dalam memilah tadi, Iya. mensortir tadi ya Iya, Bu ya. iya, sortir itu dari sisi penjual ya, dari sisi petaninya. Ya, dari sisi petani, dari sisi penjual juga sama kan biasanya penjual kan kalau kan macam-macam. Ada yang penjual itu punya jaringan langsung masing-masing ke petani kan. Ada juga dia menampung kan. Nah, tadi kita udah ngomongin juga soal penjual ya, apa yang dilakukan penjual. Tapi sebenarnya Bu, teknologi ini kan bisa sangat membantu dan jadi solusi. Mungkin ada inovasi apa saja yang mungkin sedang dikembangkan ya untuk menjaga keamanan pangan segar di jalur digital ini? Oke, ya tadi kita sudah berbicara mengenai bagaimana dari sisi komoditasnya ya harus ditangani. Nah, sekarang ini kan tadi pertanyaannya adalah ke fasilitas sebetulnya. Betul. Kan ya. Fasilitas apa sih yang harus dimiliki ya oleh pelaku-pelaku usaha. Dan tadi kan karena kuncinya adalah pada pendinginan, jadi fasilitas-fasilitas untuk bisa menjaga atau menyimpan atau mendistribusikan pada rantai dingin ya. Nah, lalu jadi kalau punya gudang lah yang memadai untuk pendinginan dan juga mengelompokkan jenis pangannya ya. Jadi memang tadi betul pengetahuan tentang komoditas ini harus tahu. Jadi mengelompokkan pangan mana yang bisa disimpan lama, kemudian pangan lama yang memerlukan suhu sekian dan dikelompokkan. Nah, lalu kemudian juga mengenai fasilitas yang lain, ini fasilitas sanitasi dan higiene ya. Nah, jadi harus menerapkan cara ya mungkin cara pengolahan pangan yang baik, tapi pengolahannya di sini kan terbatas pada pencucian ya dan ini. Lalu kemudian juga tadi armada distribusi ya. Nah, ini kemudian juga yang terkaitnya adalah dengan monitoring. Nah, monitoring, itu mestinya setiap gudang dingin, setiap armada, ini kan dia juga harus menerapkan, jadi kalau dikatakan suhunya dipasang 7 derajat Celcius, itu betul-betul 7 derajat Celcius. Nah, jadi sehingga fasilitas-fasilitas tersebut itu yang kemudian harus dilengkapi dengan alat untuk memonitor suhu. Kayak ya. sensor suhu gitu ya? Kayak sensor suhu ya, alat untuk memonitor suhu. Nah, kemudian, ini juga nih yang harus juga dipahami adalah bagaimana untuk distribusinya. Nah, karena apa? Walaupun tadi memiliki armada untuk distribusi ini rantai dingin ya, kemudian ada gudang rantai dingin, tetapi harus dipastikan nih sirkulasi udara itu jalan. Nah, karena jangan truk misalnya beri muatan yang sangat padat ya, sehingga tidak terjadi sirkulasi udara ya. Nah seperti itu yang bisa untuk yang diterapkan ya pada penjual-penjual untuk e-commerce yang cukup besar ya, yang sudah cukup besar. Nah, kemudian juga packagingnya ya. Nah, ini pengemasnya. Nah, pengemas ini ada pengemas primer, pengemas sekunder yang langsung itu biasanya menggunakan plastik ya, dan pengemas ini fungsinya tadi untuk mencegah terkontaminasi dari luar dan juga supaya tidak mengkontaminasi yang lainnya, dan secara fisik ini juga harus menjaga secara fisik harus menjaga dari kerusakan. Makanya lalu kemudian juga ada apakah itu bentuknya kerat. Nah, ini yang kemudian dimasukkan tadi entah itu di gudang atau kemudian di armada distribusi. Nah, jadi ini yang mungkin tadi hal-hal yang bagaimana tadi kaitannya dengan menjaga mutu ya, dan juga dari keamanan untuk produk segar. Jadi intinya produk itu harus dijaga segar, kemudian juga
pertumbuhan bakteri yang mungkin mengkontaminasi dari ladang. Kita nggak mungkin menghindari kontaminasi dari ladang. Nah, ini tidak meningkat. Nah, sementara untuk yang kimia, nah ini memang dengan cara bertani yang baik, kapan berapa jumlah pestisida yang diberikan, kapan pemberian pestisida. Nah, tapi dari sisi fasilitas ya, tadi paling enggak itu memiliki fasilitas untuk penggudangan ya, yang penggunaan dingin, kemudian armada untuk distribusinya dingin, dan juga fasilitas untuk sanitasi. Fasilitas untuk sanitasi itu apa? Untuk membersihkan ruangannya. Betul. Ya, untuk membersihkan ruangannya, dan kemudian juga dari prasarananya ya, ini yang harus memenuhi kaidah-kaidah good manufacturing practices itu tadi. Jadi pencucian mencukupi untuk lubang pembuangannya, airnya cukup ya, karena pasti ini kan kalau kebetulan tadi sayurannya ada tanahnya ya, pasti memerlukan pencucian ya. Jadi itu yang perlu dimiliki dari untuk startup. Nah, sekarang kan sejauh mana sih fasilitas itu, apakah menjadi wajib atau tidak ya, tergantung sebetulnya jangkauan pemasaran dan seberapa jauh. Harapannya sih nggak hanya dari produsen atau penjualnya aja ya, tapi mungkin untuk distributor atau bahkan sampai ke tukang sayur yang ada di pasar juga tetap melakukan prosedur tadi ya Bu ya, untuk menjaga mutu dari bahan pangan ini ya. Kalau di pasar mungkin karena satu hari habis ya, itu kan biasanya juga pasar dimulainya pagi sekali ya, itu mungkin pasarnya tergantung, pasar tradisional atau pasar modern. Itu pasar tradisional ini yang betul-betul pasar yang ya semua diletakkan di luar. Tapi kalau di pasar modern kan semua sudah dikemas dan semua juga sudah ditaruh di tempat dingin. Ya kan pasar modern. Nah Bu, saya juga pernah baca bahwa beberapa startup lokal itu sudah mulai menerapkan yang namanya smart cold chain dan pengemasan cerdas. Nah, apakah Ibu sendiri optimis nggak sih dengan teknologi ini bisa cepat diadopsi luas di Indonesia? Untuk kota besar ya, karena kota besar seperti Jakarta gitu kan, di mana orang-orang kan sudah betul-betul memilih kualitas kesegaran gitu ya. Itu untuk kota besar ya, karena pasti juga ada cost ya. Nah itu, tapi mungkin kalau untuk di ya kota-kota kecil gini, ini mungkin juga memerlukan waktu. Tapi kalau untuk di kota besar ya sekarang ini sudah memang ya tadi untuk mengontrol dengan IT kan, misalnya kan untuk pengontrolan dengan berbasis IT nggak usah lagi orangnya mencatat ya, tetapi dia punya satu armada dan armada itu terkoneksi dengan ada sensor suhunya, terkoneksi dengan IT, dia bisa tahu nih truk ini tiba di jalan tiba-tiba naik nggak suhunya gitu. Tapi kalau untuk di kota besar saya cukup optimis di mana orang-orang itu membeli sayuran memang mengutamakan kualitas dan juga tadi keamanannya. Tapi kalau di tempat-tempat atau kota kecil ya mungkin mereka juga masih lebih mengandalkan pada yang kalaupun pada pasar biasa atau mungkin juga pada e-commerce yang belum menerapkan teknologi itu. Oke. Nah, kalau dari sisi konsumen nih kita, mungkin apa yang bisa kita lakukan nih Bu untuk menjaga agar bahan pangan ini tetap berkualitas, mutunya tetap terjaga begitu setelah kita membelinya. Oke. Nah tadi jadi pertama ketika datang itu ya sebaiknya dibuka, dipilah dulu. Adakah yang rusak atau tidak? Nah yang rusak terpaksa lah dibuang. Kalau kemudian bagus, kelihatan nampak bersih ya, nah itu bisa langsung kita masukkan ke kulkas ya gitu. Nah nanti sebelum dimasak, sebelum dimakan dilakukan pencucian kembali ya. Nah seperti itu. Nah tapi tergantung juga tadi dari jenis pangannya. Jadi jangan sampai semua masuk kulkas, termasuk pisang masuk kulkas. Besoknya udah langsung total semua gitu ya. Tapi kalau untuk memilih penjual, nah ya saya juga kadang-kadang beli sayuran yang jarang tapi saya kadang-kadang membeli sayuran. Gimana cara memilih penjual? Biasanya dilihat dulu deh komentar-komentar dari sellernya.
Ya, ratingnya berapa nih gitu? Ya dari sellernya kita lihat pembeli yang lain, dan lalu biasanya juga suka ada keterangan ya di situ delivery same day kan. Nah itu kalau sayurannya tadi yang mudah layu, mudah rusak, ya pilih yang 1 hari bisa sampai ya, karena kalau besoknya mungkin juga sudah layu. Nah jadi dan kemudian juga gini, kita bisa lihat juga ya seller itu lokasinya ada di mana. Oh iya benar. Ya, jadi pilih juga yang lokasinya yang dekat. Jadi jangan misalnya orang Jakarta membeli kangkung karena kangkungnya dari Bogor bagus, gitu itu ya. dari Bogor, ya Bogor mungkin juga bisa sehari ya. Tapi misalnya dari daerah yang perjalanannya aja 1 hari gitu, misalnya seperti itu. Ya, jadi pilih juga lokasi. Ya, lokasi ya dari Bogor, misalnya penjualnya ada di Depok, ini masih bisa kekejar. Nah, lalu kemudian juga bisa dilihat juga produknya dikemas atau tidak gitu kan, kemasannya dalam apa, dikemas dalam plastik ya, biasanya kan menggunakan styrofoam kemudian dibungkus dengan plastik, lalu kemudian apakah dia juga masukkan ke dalam box ya, karena kadang-kadang kalau dikemasnya dalam plastik dimasukkan ke kantong biasa ya yang tidak fisik, ini nyampe sering juga terjadi kerusakan. Ya, jadi bisa dilihat juga gitu. Jadi harus dalam plastik, Prof. Kalau misalnya dia ya cuma diikat atau di dalam kardus gitu, kondisinya gimana? Itu bisa saja ya, tetapi mungkin itu nggak bisa lama. Nggak bisa lama ya, nggak bisa lama karena selama dia di dalam kardus, lalu kemudian transportasinya cukup lama, terutama untuk yang berdaun ya, mungkin nyampe juga udah layu gitu. Tapi kalau dia dalam kemasan plastik kan ini laju atau kemudian disimpan di tempat sejuk, mengurangi penguapan gitu. Nah jadi literasi pangan ini juga penting sekali ya Prof ya. Lalu bagaimana nih cara kita meningkatkan kesadaran masyarakat soal keamanan pangan segar, terutama di era media sosial dan juga influencer ya? Ya, sebetulnya tadi kan keamanan pangan itu kan nggak bisa juga ya hanya pemerintah yang bertanggung jawab, kemudian juga produsen juga bertanggung jawab, masyarakat kan juga harus bertanggung jawab. Ya. Nah, kalau menurut saya sih memang pengetahuan mengenai tadi keamanan pangan, lalu bagaimana pengendalian keamanan pangan yang praktis ya, itu yang memang harus diketahui oleh para konsumen ya. Jadi mereka harus mengetahui ya seperti itu ya. Misalnya ya tadi ada apa sih kalau misalnya terjadi sudah sebagian itu sudah lunak, sudah apa gitu. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, jadi itu edukasi kalau menurut saya sih, edukasi. Nah, edukasi bisa melalui influencer, cuma memang bukan dengan menggunakan pseudoscience ya. Pseudoscience itu kan seakan-akan sains, tapi sebetulnya kan itu tidak berbasis pada sains yang kuat gitu. Nah, jadi edukasi ya ini sekarang dengan era digital ini kan bisa melalui YouTube atau melalui apa gitu ya. Nah, kadang-kadang kan masyarakat juga kalau mendengar penjelasan yang terlalu serius juga susah diterimanya ya, seperti itu. Nah, jadi edukasi masyarakat menurut saya. Tapi Prof, kalau melihat nih ke depan, seperti apa sih masa depan keamanan pangan di Indonesia di tengah gempuran e-commerce, kemudian juga food delivery? Kalau keamanan pangan ini sudah dipahami oleh semuanya, karena kan katanya kalau pangan itu tidak aman maka bukan pangan kan. Nah, kalau itu disadari oleh semuanya, ya sebetulnya e-commerce kan hanya salah satu metode untuk menjual kan, ya salah satu metode untuk menjual. Nah, ini tidak menjadi masalah. Ya, e-commerce ini kan metode untuk menjual di mana dalam hal ini juga memudahkan dari konsumennya, ya memudahkan konsumennya. Jadi tidak masalah selama tadi prinsip-prinsip bagaimana keamanan pangan tadi, upaya-upaya dan kondisi untuk mencegah terjadinya pencemaran oleh bahaya kimia, mikrobiologi atau mungkin juga fisik, dan juga mencegah supaya pangan yang memang secara alami ini mengandung cemaran mikrobiologi ini supaya tidak bertambah dengan itu. Nah, jadi seperti itu yang harus baik dari sisi
produsen, dalam hal ini petani, kemudian penjual, sampai ke konsumen. Nah, di mana pemerintah kan memberikan panduan-panduan kan, beberapa edukasi-edukasi seperti itu. Nah, kalau tadi kan kita ngomongin sayuran, nah gimana nih dengan bahan pangan hewani nih Bu? Misalnya kayak daging, ayam, misalnya ikan. Nah, itu gimana kita biar tahu bahwa memang ini sudah sesuai dengan prosedur yang benar untuk keamanan pangan gitu? Iya. Oke, baik. Nah, jadi ada perbedaan ya antara sayuran dengan tadi bahan hewani. Bahan hewani ini lebih cepat busuk, ya, lebih cepat busuk. Dan ketika e-commerce, ya, nah ini terutama untuk yang daging ayam, ya, nah ini sebetulnya juga sama, dimulai dari hewannya sendiri. Nah, tetapi sebagai pembeli itu sebaiknya ya kalau kita membeli melalui e-commerce bahan-bahan segar tadi seperti ikan, ayam, nah ini dalam keadaan beku, ya, dalam keadaan beku, dan ketika sampai di rumah ya itu masih harus dalam keadaan beku. Nah, kenapa? Ya, karena tadi barang ini cepat sekali mudah sekali untuk busuk, dan kemudian juga bakteri-bakteri patogennya mungkin juga terus berkembang biak. Nah, sehingga ketika bahan pangan segar itu didistribusikan tadi dijual melalui e-commerce, di mana di situ ada satu loop untuk pengantaran ke konsumen, maka produk tersebut harus dalam keadaan beku. Nah, selama perjalanan ya itu tidak boleh mencair. Jadi itu cold chain-nya harus betul-betul beku. Kenapa nggak boleh mencair? Karena kalau sudah mencair ya, nah ini apa kita sebut dengan eksudat. Nah, biasa kalau dibekukan kan kalau kita towing istilahnya kita cairkan kan banyak sekali air yang warna merah itu keluar. Nah, itu sebetulnya nutrisi. Nah, ketika sudah keluar nutrisi itu, jadi sudah defrost ya istilahnya, ya, mencair, maka bakteri itu mulai tumbuh. Nah, makin banyak ya. Nah, sehingga sampai ke rumah itu harus dalam keadaan beku, tetap dalam keadaan beku. Baik itu daging merah, daging ayam maupun ikan ya. Nah, karena dengan e-commerce ini ikan kalau ikan laut di pasar juga kita beli dalam keadaan mati ya, kecuali ikan tawar yang kita bisa hidup, apalagi dengan e-commerce ini. Jadi itu kuncinya adalah dibekukan. Dan ketika sudah sampai di rumah ya, dan kemudian ternyata tertowing di jalan tapi masih dingin, nah itu harus segera dimasak. Jadi disimpan dulu gitu nggak bisa? Sebaiknya dimasak. Kenapa? Karena nanti tadi ketika mencair ya, ini ada eksudat keluar ya, dan itu bakteri sudah mulai bangun. Ketika dibekukan kan freeze semuanya, diem ya, nggak ada aktivitas. Ketika mencair, maka si bakteri tadi ini sudah tumbuh, sudah mulai banyak. Nah, kalau dibekukan kembali ya, nah dibekukan lagi ya, nah bakterinya, pembekuan itu tidak membunuh bakteri. Nah, jadi makin tinggi bakterinya, nanti kembali lagi, di towing lagi, nanti akan tumbuh. Jadi sebaiknya untuk makanan tadi, makanan hewani yang beku ya, ketika sudah di defrost ya, ini sebaiknya segera langsung dimasak. Ya. Nah, tapi kalau telur gimana tuh kita bedainnya? Telur tuh agak susah memang untuk melihatnya. Melihat segar atau tidaknya. Segar atau tidaknya kalau telur itu. Nah, sehingga kalau kita beli telur tentu juga kita tadi kembali melihat dari reputasi si penjualnya, ya, reputasi penjualnya, apakah memang banyak keluhan dari konsumen telurnya jelek atau telurnya bagus gitu ya. Nah, ini agak sulit sebetulnya untuk melihat dari kesegaran telur dengan kasat mata. Nah, karena telur kan biasanya juga tidak dibekukan, ya, tidak dibekukan. Gitu. Oke, nah lalu langkah strategis apa ya Bu yang kira-kira paling penting nih agar e-commerce dan food delivery ini bisa benar-benar menjadi bagian dari sistem pangan dan juga berkelanjutan? Oke, baik. Nah, satu hal mungkin juga yang agak sering terlupakan, justru orang yang mendelivernya itu. Nah, ini perlu dicatat ya. Orang yang mendelivernya atau
drivernya misalnya, ya drivernya. Jadi sebetulnya di dalam cara transportasi yang baik ya, nah itu semuanya harus memperoleh edukasi. Jadi si driver itu juga dia harus tahu bahwa kalau dia membawa tadi pangan yang beku, maka di perjalanan itu harus tetap beku. Ya, harus tetap beku, kemudian juga di deliver on time, ya. Karena apa? Nah, ini yang kontribusi dia terhadap kesegaran karena ada delay mana dulu. Nah, ini juga yang akan berpengaruh. Nah, termasuk juga ini yang harus diedukasi. Ini mungkin driver dalam box seat, tapi kemudian kalau mungkin juga driver sepeda motor itu kan, ojol itu juga mungkin pelan-pelan perlu diberi edukasi juga, karena mereka lah sebetulnya yang juga sangat berperan untuk menjaga kualitas dan keamanan produk itu. Gitu, ya. Nah ini yang sering terlupakan, driver cuma bisa nyupir gitu kan, tapi sebetulnya tidak diberikan pengetahuan sebetulnya apa yang dia bawa, dan apa akibatnya kalau terjadi keterlambatan. Nah itu mungkin itu bisa dilakukan oleh apakah itu startup yang sudah mulai memiliki armada, atau mungkin perusahaan-perusahaan delivery yang cukup besar gitu. Nah, Prof. Lili, saya mau tarik sedikit nih, mundur lagi. Saya baru keinget nih, kalau misalnya buah-buah impor, nah itu kan cukup jauh ya perjalanannya. Betul. Ya, bisa berjam-jam bahkan bisa seharian gitu ya. Nah, itu menjaga keamanan dari buah-buah tersebut kan katanya pakai lilin, kemudian juga menggunakan bahan-bahan tambahan lainnya gitu. Nah, itu gimana Bu? Masih aman nggak itu? Ya, oke, baik. Nah, ini juga yang sering di masyarakat ya. Nah, jadi sebetulnya ini kalau kita buah impor ini memang bukan buah seperti lokal yang hanya disimpan berapa lama. Nah, mungkin juga sudah cukup berbulan-bulan, misalnya seperti apel ya, dari negaranya sampai ke kita ini cukup berbulan-bulan. Nah, sebetulnya itu tadi untuk menjaga keamanannya supaya tidak tercemar oleh bahaya-bahaya. Nah, itu sudah mulai dijaga dari ladang sejak pemanenan. Sejak pemanenan menerapkan sanitasi dan higiene yang baik dari lingkungannya, dari peralatan untuk memanennya, dari peralatan untuk menanganinya. Nah, ini semua harus dalam kondisi saniter bersih ya. Nah, lalu karena akan ditransportasi, ya ini konteksnya juga akan ditransportasi dalam jaraknya mungkin lama dan jarak jauh dan waktunya lama. Nah, ini tadi ada isu dengan pelilinan. Sebenarnya pelilinan itu untuk menjaga respirasi ya. Dan yang digunakan itu adalah lilin yang food grade ya, bukan lilin dari parafin. Nah, lilin itu apa dah? Sebetulnya secara alami ya, buah-buahan itu juga dilapisi lilin. Walaupun tipis, coba digosok deh. Kita punya pepaya ya, punya pisang, digosok pasti mengkilap. Itu ada lilin yang sebetulnya secara alami dia bisa melindungi. Nah, karena ini akan diangkutnya jauh ya, maka kemudian diberi wax. Jadi wax itu. Nah, jadi lilin juga, tapi bukan lilin untuk candlelight dinner atau lilin untuk mati lampu gitu, ya. Untuk mati lampu bukan. Kalau itu kan dari parafin ya. Nah, ini lilinnya lilin alami. Dari mana misalnya? Nah, lilin alami itu kan dari sarang lebah juga ada lilinnya. Ya, sarang lebah itu. Nah, jadi itu aman karena itu adalah food grade. Jadi bukan sembarang lilin yang digunakan. Nah, kalau buah impor tuh ada cara khusus nggak buat ngebersihin? Karena kan mungkin ada pelilinan tadi kan gitu. Ada cara khusus nggak? Apakah direndam dulu dengan air hangat supaya rontok gitu bahan lilinnya tadi, atau sebenarnya sama aja? Kalau sebetulnya lilinnya itu food grade, artinya food grade itu kan bisa dimakan. Ya. Kalau food grade itu kan lilin yang bisa dimakan. Jadi pencucian ya itu bukan untuk menghilangkan lilinnya ya, tetapi untuk menghilangkan misalnya tadi yang tidak kelihatan mata sebetulnya. Yang tidak kelihatan mata itu adalah bakteri-bakteri
patogen yang mungkin menempel dari tangan pekerja, yang mungkin menempel dari peralatan, itu nggak kasat mata. Kalau lilin kan kasat mata, di ini kelihatan ada lilinnya, dan itu yang dipakai adalah lilin yang food grade atau lilin yang boleh dimakan. Nah, saya kira mungkin di badan karantina juga pasti mengawasi mengenai hal ini, menggunakan lilin food grade. Nah, tapi kenapa harus kita cuci? Justru kita untuk menghilangkan penumpang gelap atau kontaminan tadi dari bakteri patogen, makanya perlu dicuci. Kalau direndam juga, lilin kan nggak mencair juga kalau hanya direndam dengan air hangat, ya malah nanti buahnya jadi tidak segar lagi. Akan direndam air panas, buahnya juga menjadi basah, akhirnya lonyot ya. Jadi jadi melunak itu. Jadi melunak ya. Mungkin untuk konsumen terutama di sini, karena kunci dari keamanan pangan ini ibu-ibu ya, karena anak-anak keluarga itu yang mengatur makanan itu biasanya ibu-ibu ya. Jadi ini mungkin saya menitipkan pesan saja bagaimana cara menjaga atau kemudian tadi memperoleh pangan yang aman, menyediakan pangan yang aman untuk keluarga ya. Jadi yang pertama adalah mulai dari pemilihan bahan makanan. Ya, pemilihan bahan makanan, tadi saya sudah berbicara juga mengenai bagaimana memilih tadi makanan yang harusnya beku harus tetap beku, lalu kemudian makanan ini untuk yang pangan segar ini juga harus cuci dulu sebelum dikonsumsi, dan ini pencucian ini sebaiknya juga pembilasan ini menggunakan air minum. Jadi biasanya pencucian dicuci dengan air keran aja ya. Nah, lalu kemudian dibilas dengan air minum supaya apa? Sisa-sisa air yang ada dalam makanan segar, lalapan misalnya atau apa, itu juga air yang boleh dimakan. Nah, lalu kemudian yang kedua ini yang penting juga adalah pisahkan makanan yang belum dimasak atau belum dibersihkan dengan makanan yang masih mentah atau makanan yang belum dibersihkan. Nah, ini yang akan menyebabkan terjadinya perpindahan, kalau disatukan apa yang kita sebut dengan kontaminasi silang. Perpindahan dari barang-barang pangan-pangan yang masih kotor, yang masih dimasak, ini pindah ke pangan yang sudah bersih. Nah, lalu kemudian simpan di suhu yang aman ya. Jadi kalau kita tidak bisa menghabiskan makanan ini dan simpan di lemari pendingin, tetapi penyimpanan di lemari pendingin tadi jangan dicampurkan makanan mentah asal hewani dengan makanan hewani juga tapi yang sudah masak ya ini. Lalu kemudian yang berikutnya adalah masak ya. Ketika kita memasak semua pangan-pangan ini dari pangan segar kemudian dimasak, masaklah dengan matang. Karena tadi yang kita bicarakan ada bakteri patogen di sayuran ya. Nah, ini sebetulnya dengan direbus itu sudah mati. Nah, direbus sudah mati, misalnya sayuran dibikin sup sudah mati. Nah, tetapi juga yang harus dijaga tadi, yang sudah kita rebus ini jangan sampai kemudian tercampur kembali dengan makanan yang belum direbus ya, yang belum matang. Nah, sehingga penyimpanan di dalam kulkas ini di rumah juga harus ada pengelompokan, di mana makanan yang matang itu kita letakkan yang di paling atas, yang masih mentah ini di bawah. Nah, oleh karena itu untuk pangan-pangan segar yang akan dikonsumsi segar, ini perlu dicuci dulu ya, dicuci dulu sehingga menghilangkan dengan air minum. Dengan kalau mau dimakan langsung ini bisa dengan air minum ya, dengan air minum untuk misalnya bukan untuk yang dimasak. Jadi kalau kita mau lalapan timun misalnya, nah sebelum dimakan ya sebaiknya dibilas dulu dengan air minum sehingga sisa air yang ada di situ merupakan air minum. Nah, lalu kemudian nah ini juga penggunaan air ya. Nah, air juga ini penting ya, menggunakan air yang bersih ya, air bersih, karena kalau kita mencuci sayuran dengan air yang kotor ini akan menambah, malah akan menambah. Dan dasar dari semuanya adalah
menjaga kebersihan. Nah, itu dasar dari semuanya ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Menjaga kebersihan dari hulu ke hilir ya. Ini nggak cuma dari konsumen, dari penjual dan seterusnya. Terima kasih banyak ya Prof. Lilis. Banyak sekali ya insight yang bisa kita dapatkan ya. Tadi mulai dari teknologi, inovasi, kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha dan hingga ke konsumen. Nah, terima kasih banyak juga untuk Prof. Lilis yang sudah berbagi banyak hal penting nih di episode kita kali ini. Dan untuk seluruh Sobat Pangan dimanapun berada, semoga episode ini memberi wawasan baru ya tentang pentingnya keamanan pangan di era digital. Tetap sehat, tetap cerdas dalam memilih pangan. Tetap jadi yang pertama juga nih untuk tahu berbagai informasi seputar pangan hanya di channel YouTube Badan Pangan Nasional. Nah, terima kasih banyak Prof. Lilis. Semoga sehat selalu. Ya. Nanti kita ketemu lagi untuk bincang-bincang topik yang lainnya. Dan jangan lupa untuk terus konsumsi pangan B2SA, beragam, bergizi seimbang, dan aman. Habiskan! Oke, Sobat Pangan, saya Putri Windasari pamit dan sampai jumpa di episode selanjutnya.